Halo Anissa, selamat bergabung di Women Influencer yang kedua ini. Nah, kali ini kita akan masuk sesi chit chat di mana kita sharing tentang kemampuan perempuan. Sebelum kita mulai, boleh nih perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kak. Perkenalkan semua, nama saya Hanisa Rizky Diansyah, biasa dipanggil Caca. Usia saya sekarang 24 tahun, dan kegiatan saya saat ini adalah sebagai karyawan di salah satu lembaga swasta. Oke, asalnya dari mana, Caca? Asal saya sekarang dari Jakarta, Kak. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, menurut kamu kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang perempuan? Um, Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Ini lebih ke soft skill sih Kak. Yang pertama itu kemampuan untuk berpikir kritis dan open mind. Yang saya maksudkan di sini adalah seperti ketika kita menerima sesuatu opini yang baru, kita bisa memilah dan menampung terlebih dahulu, lalu kemudian kita memilah apakah hal tersebut baik untuk kita, positif atau tidak. Bila memang positif, bagus diserap. Kalau misalnya memang negatif, baru dibuang. Um, Lalu yang kedua, yaitu mempelajari willingness buat punya apa ya, mempelajari hal baru seperti itu Kak, dan juga mempunyai tekad untuk mendalami hal tersebut sehingga sesuatu yang dia tertarik tersebut itu bisa dijadikan hal misalkan income yang lain gitu, penambahan income seperti itu. Terus habis itu yang perlu dikuasain juga adalah komunikasi efektif. Maksudnya di sini adalah jadi ketika kita berbicara atau mengobrol gitu, jadi ketika kita menyampaikan sebuah opini terhadap seseorang ataupun banyak orang, orang-orang tersebut itu dapat memahami apa yang kami atau saya sampaikan seperti itu. Lalu fleksibilitas, di mana di sini yang saya maksudkan adalah seperti bunglon ya, kalau misalkan bisa dianalogikan, itu harus bisa berbaur sama masyarakat luas. Baik itu dari usia muda ataupun kaula usia yang sudah tua, seperti itu. Harus bisa menempatkan diri. Lalu kemudian seperti fleksibilitas dalam manajemen waktu, kayak misalkan kita itu harus pintar-pintar yang namanya, oh ya nih yang priority, yang mana yang harus diutamakan. Lalu kemudian ada fleksibilitas dalam mengatur keuangan. Di situ manajemen keuangan tuh misalkan kayak harus bagaimana memeta-metakan uang untuk seperti dana darurat dan lain-lain biar nambah income seperti itu kan. Oke, berarti kemampuan yang kamu soroti lebih ke soft skill ya. Bagaimana mengatur diri dan juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, pertanyaan kedua nih, kemampuan atau skill apa sih yang ingin sekali kamu pelajari atau kamu kuasai? Alasannya kenapa? Oke, untuk saat ini soft skill apa yang ingin saya kuasai adalah marketing Kak. Karena menurut saya marketing itu hal yang paling penting pada saat ini gitu. Karena marketing itu bisa digunakan dalam segala hal. Seperti contohnya paling mudah adalah ketika kita misalkan ke interview kerja, di mana kita kan di situ kita kayak men-selling soft skill kita agar tempat yang kita ingin tuju itu bisa mengetahui oh ya ini nih ada kemampuan bagus dari seorang peserta ini seperti itu. Itu sih Kak. Oke, selanjutnya nih, kira-kira cara kamu belajar marketing itu lewat apa sih? Hmm. Udah ada gambaran belum? Udah sih Kak. Jatuhnya sih kayak mempelajari trik-trik dari yang memang seperti di YouTube, terus begitu memperbanyak lingkungan pertemanan yang memang satu tujuan Kak, kayak misalkan ya dia misalkan pandai berjualan ini, jual itu, berbisnis kayak gitu. Udah gitu harus juga kayak meningkatkan public speaking. Udah gitu ya itu dia rest-nya itu melatihnya aja sih Kak. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, sebagai seorang woman influencer,
program apa sih yang ingin kamu buat bersama platform I'm Woman untuk Hmm, membantu meningkatkan skill para perempuan muda di Indonesia? oke. Menurut saya, kalau untuk saya pribadi, program yang mungkin bisa dibuat waktu ke depan, itu menyongsong seperti program stability untuk finansial sih, Kak, dan pengembangan diri. Contohnya seperti kayak, mmm, apa namanya, kayak, mengeluarkan sisi kreativitas kita, karena kita kan memang di dunia, yang serba instan kayak gini tuh, apa ya, banyak tekanan stresor, jadi, kreativitas kita tuh kadang nggak keluar dan di situ kita perlu mengeluarkan kreativitas kita. Contohnya kayak misalkan, hal-hal yang kecil, tapi bisa menghasilkan, kayak misalkan membuat lilin terapi bersama, gimana sih cara atau misalkan kayak, cara menulis kalau memang dia senang menulis, terus public speaking kayak misalkan menjadi host kayak gitu, MC ya, terus gitu mentoring dan lain-lain, atau bisa juga kolaborasi dengan, kayak misalkan buat olahraga kayak gitu loh, Kak. Kayak misalkan kan ini kita butuh banget ya fisik sama mental kita untuk balance. Jadi, secara fisik itu, kayak misalkan kita bisa olahraga bareng, jadi nanti di sana kita bisa have fun, bisa bertukar pikiran kayak gitu. Kita ngomong heart to heart, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Caca sudah sharing di I'm Woman Chit Chat kali ini. Mungkin bisa kita cukupkan.